Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Algoritma Struktur Data yang akan menjelaskan sistem perpustakaan. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Muhammad Fadli Eskom Mkom. Oke, selanjutnya tentang diri saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fani Nur Ajijah, NIM 230401994. Saya mahasiswa di Universitas Yassin Madani, jurusan Ilmu Komputer di Fakultas Teknologi dan Bisnis. Oke, selanjutnya pendahuluan. Sistem ini membantu pengelola sistem perpustakaan. Fitur utamanya melihat daftar buku, meminjam buku, mengembalikan buku, melihat peminjaman aktif, melihat buku yang belum dikembalikan. Oke, selanjutnya, apa itu sistem perpustakaan? Aplikasi sistem perpustakaan adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola aktivitas perpustakaan, seperti mencatat daftar buku, pengelola peminjaman, dan pengembalian buku. Aplikasi ini memberikan solusi digital untuk pengelolaan perpustakaan dengan lebih efisien dan terstruktur. Jadi adanya sistem perpustakaan ini untuk membuat dan merancang aktivitas perpustakaan seperti mencatat daftar buku, pengelolaan peminjaman, dan pengembalian buku secara efisien dan struktur dengan cara sistem perpustakaan ini. Selanjutnya, ada tujuan pembuatan. Yang pertama, mempermudah pengelolaan data buku. Yang kedua, ada memudahkan pencatatan peminjaman dan pengembalian buku, jadi lebih jelas untuk peminjaman dan pengembaliannya. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan pencatatan secara manual, jadi risikonya lebih minim untuk kesalahan jika menggunakan sistem ini gitu, daripada menggunakan secara manual gitu. Terus yang keempat, ada mempercepat pencarian data buku dan status peminjaman. Jadi jika kita ingin mencari bukunya lebih cepat dan lebih terpercari gitu tuh, cepat tercari dalam peminjaman bukunya. Dan selanjutnya ada struktur kelas. Kelas sistem perpustakaan, properti utama yaitu setiap buku, daftar buku tersedia, setelah peminjaman, daftar peminjaman aktif. Metodenya tampilan buku tersedia, tambah peminjaman, kembalikan buku, tampilan peminjaman aktif, tampilan buku belum dikembalikan. Oke, selanjutnya ada properti setiap buku, berisi daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Contoh daftar, ada pemrograman Python sama data scans basic. Ini kode script untuk Python-nya. Bisa kita lihat di situ ada save buku pemrograman Python, data scans basic, terus tutup. Udah gitu, itu untuk scriptnya ya, untuk script Python. Selanjutnya, properti step peminjaman, berisi daftar peminjaman yang aktif, struktur data, nama peminjam, buku dipinjam, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status dipinjam dan dikembalikannya. Oke, selanjutnya daftar buku tersedia. Fungsinya adalah untuk tampilan buku tersedia, menampilkan sebuah buku yang dipinjam. Contohnya, keluaran 1 pemrograman Python, kedua data scans basic. Ini kode Python-nya untuk daftar buku tersedia. Scriptnya ini. For I, buku in enumerate, buka kurung save titik buku, koma star sama dengan 1, dan seterusnya. Oke, itu untuk script daftar buku tersedia dan fungsinya. Selanjutnya, penambah peminjaman. Fungsi tambah peminjaman. Inputnya nama peminjam, indeks buku, tanggal peminjaman, dan pengembalian. Terus outputnya penambah data ke daftar save peminjaman. Ini kode untuk script Python-nya. Di sini udah dijelaskan di sampingnya. Samping dari fungsi itu. Script dari penambah peminjaman. Oke, selanjutnya pengembalikan buku. Mengembalikan buku itu fungsinya untuk mengembalikan buku. Inputnya nama peminjam, judul buku, outputnya mengubah status buku menjadi dikembalikan. Tadi kan sudah dipinjamkan, sekarang dikembalikan gitu. Ini kode dari script Python-nya yang di bawah tuh. Ada bacaan kode itu di bawah, itu kode script pengembalian buku gitu.
Selanjutnya ada daftar peminjam aktif. Fungsinya tampilkan peminjaman aktif, menampilkan sebuah peminjaman dengan status dipinjam. Ini status dipinjam lagi. Contoh keluarannya yaitu buku sama dengan pemrograman Python, peminjam sama dengan Budi. Ini contohnya namanya peminjam adalah si Budi, bukunya namanya pemrograman Python. Selanjutnya, daftar buku belum dikembalikan. Fungsinya tampilan buku belum dikembalikan, menampilkan daftar buku yang belum dikembalikan. Ini untuk buku yang belum dikembalikan. Contohnya, keluaran buku sama dengan data Skenes Basic, peminjamnya adalah Budi. Berarti si Budi belum mengembalikan daftar buku tersebut gitu. Nama buku yang data Skenes Basic gitu, dia belum mengembalikan. Sedangkan tadi yang pemrograman Python dia sudah mengembalikan gitu. Selanjutnya ada struktur menu. Fungsinya main menu interaktif, lihat daftar buku, pinjam buku, kembalikan buku, lihat peminjaman aktif, lihat buku yang belum dikembalikan, dan 6 keluar. Ini kode untuk Python-nya, script dari untuk struktur menu yang di atas itu kodenya. Oke, selanjutnya contoh interaksi lihat buku. Inputnya pilihan sama dengan 1, outputnya daftar buku yang tersedia, pemrograman Python, data Skenes Basic. Itu outputnya, input dan outputnya dari contoh interaksi lihat buku. Selanjutnya ada pinjam buku. Inputnya nama peminjam, contohnya nama peminjam adalah Budi, pilihan bukunya 1, tanggal peminjamnya 2024, bulan 12 atau Desember tanggal 20, dan tanggal pengembaliannya yang harus dikembalikan pada tanggal 2024 bulan 12 atau Desember dan tanggal 23. Dan outputnya peminjaman buku pemrograman Python oleh Budi berhasil dicatat. Itu. Selanjutnya ada pengembalian buku lagi. Input nama peminjam, contohnya Budi. Buku dikembalikan pemrograman Python. Sudah dikembalikan buku pemrograman Python, dan outputnya buku pemrograman Python oleh Budi berhasil dikembalikan. Jika sudah buku dikembalikan, maka akan tercatat outputnya buku pemrograman Python oleh Budi berhasil dikembalikan. Selanjutnya adalah penerapan OOP. Sistem ini menunjukkan encapsulation sama dengan menyembunyikan detail implementasi, abstraction, penggunaan fungsi untuk interaksi, dan polimorfis pengubah status buku. Itu penerapan OOP-nya. Dan selanjutnya kesimpulannya dari sini adalah sistem ini memberikan solusi sederhana untuk mengelola perpustakaan. Yang kedua, dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Dan ketiga, contoh praktis penerapan OOP di Python. Jadi kesimpulannya lebih praktis, lebih efisien dan terstruktur, dan dapat dikembangkan lebih lanjut jika sesuai kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya adalah slide yang terakhir adalah selesai. Thank you. Mungkin itu saja presentasi proyek akhir yang saya buat dari mata kuliah algoritma struktur data ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.